Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan final project untuk tugas besar mata kuliah Basis Data 2 dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad John Haji Akbar, SPD MKOM. Nah, untuk proyek kali ini, kami membuat sistem informasi KAS RT. Nah, ini adalah tampilan halaman utama dari sistem informasi KAS RT. Nah, user yang akan menggunakan sistem ini harus login terlebih dahulu. Nah, untuk sistem ini menggunakan sistem login dengan multi-level user. Nah, penggunaan login ini kami membuatnya dengan autentikasi manual. Oke, ini akan kita coba dulu untuk login sebagai sebagai admin, sorry. Jadi ini nanti kan ada dua role ya, admin dan member. Oke, kita coba login menggunakan admin. Nah, ini adalah tampilan utama yaitu dashboard ketika login sebagai role admin. Oke, kita kembali ke halaman utama yaitu halaman profil. Ini adalah halaman profil RT, di mana halaman profil RT ini bisa dilihat oleh admin maupun member. Jadi member nanti hanya bisa melihat profil RT, lalu agenda, dan profilku. Di sini profilku yaitu untuk melihat data-data yang telah member membayar kas. Jadi data kas yang telah dibayarkan member kepada sistem kas RT ini. Nah, untuk yang dapat membayarkan sistem kas RT ini, yaitu adalah admin. Jadi member hanya bisa melihat saja, tidak bisa CRUD. Oke, ini login sebagai admin. Oke, kita coba untuk member. Nah, ini adalah member. Ini halaman keuangan, di mana kita bisa membayarkan untuk admin-admin yang ingin membayar kas, bisa diklik di sini. Untuk agenda, ini nanti yaitu pengumuman-pengumuman di mana agenda akan diadakan di kemudian hari, maka admin akan memposting agenda di sini dan bisa dilihat oleh member. Untuk laporan ini nanti, idenya yaitu membuat laporan keuangan, jumlah member maupun total kas masuk, keluar, dan sisa saldo, dan agenda-agenda. Oke, itu tadi masuk sistem menggunakan role admin. Sekarang kita coba untuk masuk sistem menggunakan role member. Nah, ini untuk tampilan utama setelah login sebagai role member. Oke, kita kembali. Nah, jadi ada perbedaannya yaitu dalam navbar. Navbar ini hanya ada 3, yaitu ini dashboard, profil RT, sama yang ini, dan agenda. Nah, untuk agenda ini, member hanya bisa melihat ini tampilan utamanya dan bisa melihat untuk lebih detailnya di sini. Ini sebagai contoh saja. Oke, kita kembali ke agenda. Nah, member ini karena hanya bisa melihat, tidak bisa create agenda. Ini bisa dibuktikan dengan sini, /create. Kan untuk halaman create tadi kan begini address-nya. Maka ini akan error, dikembalikan ke dashboard. Dan juga untuk delete juga nggak bisa. Jadi hanya bisa melihat saja. Untuk member ini bisa melihat data yang telah terlunasi kasnya. Nah, jadi ini
untuk member dengan ID 10. Jadi ini ID membernya 10. Ini sudah membayar pada bulan Januari, Februari sampai Juli ini pada tahun 2021. Jumlah bayarnya ini. Ini hanya simulasi saja. Oke, kita coba lagi sekali lagi login sebagai admin. Jadi bisa dilihat ini tadi ya. Untuk agenda, untuk /agenda /create ini tidak bisa dibuka, dikembalikan ke dashboard. Oke, kita sekarang coba logout dan login sebagai admin. Nah, ini login sebagai admin. Untuk menu dashboard-nya sama semua. Di sini untuk member tidak bisa CRUD di sini, hanya bisa admin. Ini hanya simulasi untuk totalnya. Karena untuk idenya ini diambil dari jumlah member, ini untuk jumlah saldo saat ini, total pengeluarannya ya dari database, total pengeluaran gitu. Ini untuk idenya yaitu untuk foto-foto ketika agenda atau acara-acara tertentu. Oke, kita kembali ke halaman agenda. Nah, coba kita klik new agenda. Atau ini nanti kan address-nya sama dengan agenda /create. Nah, ini bisa karena login sebagai admin. Nah, ini pembatasannya saya buat dengan middleware atau pembatasan dari antara admin dan member. Nah, contohnya ini untuk /member create kan ini ya, pada line 53 ini hanya bisa untuk role admin. Jadi untuk member middleware group ini mulai dari ini sampai ini hanya admin yang bisa menggunakan, member tidak bisa. Nah, untuk route ini untuk middleware group object role admin dan member ini bisa diakses oleh admin dan member. Oke, untuk codingannya mungkin itu untuk pembatasannya sistem login dari sistem KSRT ini. Oke, kita coba untuk membuat member baru. Ini membernya ada 4 ya, terakhir Agus. Add member. Jadi member hanya yang dibutuhkan nama kepala keluarga. Contohnya Doni. Jumlahnya 4. Kerjaan programmer. Oke, coba kita save. Oke, ada alert yaitu data member berhasil ditambahkan. Ini berarti sukses. Nah, ini sudah tertambahkan dengan nomor member atau increment yaitu 16. Nah, ini sudah menjadi member. Kita coba login dengan doni@mail.com. Nah, ini tampilan login dari member Doni. Nah, kan sama. Untuk agenda bisa melihat seperti tadi. Oke, itu untuk menambahkan member, yaitu hanya admin yang bisa menambahkan. Oke, mungkin cukup itu dulu penjelasan dari saya tentang sistem login dengan multi-level user ini. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Silahkan. Cukup Mas Ananta ya. Lanjut aja, lanjut dulu aja nanti lagi. Jelasnya opo iki wis dijelaske kabeh apa iku kae. Urung, trade buat Codingan. buat nganu itu, buat Seuakan sih.
Aku guru Codingannya, sistem Wah, login ini. wis codingannya tam bareng. dimasuk. Tam dimasuk wis. Rekas. Sak arep wis Joko nopo ae wis. Gua aku lek gak kebagian lah ketara. Yuk lanjut. Aman sik wakeh iki. Codingane blas. Oke. Oke. Nah, ambil napas. Oke, Oh, baik. adung peh ngomong ngecipris. Lah kok bolak-balik baulet. Oh iya sih, Berat sih. tak Apa request. apa. Lek gak dicatat ngono, lek dicatat insyaallah terstruktur. Request. Remote wes remote. Oke. Wis. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Mario yang sangat sudah mendetail tadi, tapi masih ada yang perlu saya jelaskan. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang login sebagai admin. Sebentar, ini loginnya kok nggak bisa. Masih loading, sabar aja dulu. Oke, sudah. Kita login sebagai admin. Admin at gmail.com. Kita login. Nah, pada menu dashboard kita akan menuju ke navigasi SRT. Nah, di sini ada, saya akan menjelaskan tentang codingannya yang agenda. Kita masuk ke agenda. Nah, di dalam agenda ini dari route. Nah, baik, ketika kita masuk ke dalam navbar agenda, nah kita akan ditujukan pada route ini. Route get agenda app http controller. Nah, yang ditunjukkan pada line 77. Nah, selanjutnya dia akan menuju ke indeks. Indeks ini berada di dalam agenda controller. Kita masuk ke cek agenda controller. Ke fungsi indeks. Sebentar. Delay. Nah, di dalam agenda controller ini dia sudah terdapat konstruktor, yaitu ini konstruktor otomatis. Terus kemudian ada, nah tadi ketika masuk ke agenda langsung diteruskan ke public function index ini. Kita deklarasikan di dalamnya ada $agenda ini sebagai variabel penyimpanan dari agenda paginet. Agenda ini dia adalah model yang kita buat di dalam HTTP ini. Ada agenda. Nah, di sini model agenda ya di sini. Dan akan diteruskan ke agenda index. Nah, index ini dia adalah templating engine dari Laravel yang saya buat di agenda di resource view agenda. Di dalam resource views, nah agenda di sini dia di passing ke sini. Di dalam views agenda, nah terdapat index.php. Di dalam index.php ini adalah tampilan dari ini, dari agenda. Nah di sini ini terdapat di dalam index.php. Selanjutnya, setelah ini kita coba untuk create new agenda ya. Nah, di dalam ini route-nya dia dipassing ke create. Nah, create ini terdapat di controller, agenda controller.
Yang bisa create kan tadi cuman admin. Nah, berarti di dalam sini. Ditunjukkan pada line 60. Nah, di sini ada agenda create. Dia dipassing, nah dibatasi oleh middleware. Jadi hanya admin yang bisa membuat create data agenda. Diteruskan ke agenda create. Oke, ini tampilannya. Nah, ini namanya function di dalam agenda controller yang bernama create. Kita masuk ke kita buat baru. Seumpama kita akan mengadakan lomba Agustusan, kita buat agenda baru di sini, yaitu lomba Agustus tahun 2021 bertepatan pada UTRI 76. Kita buat detailnya di dalam sini. Kita akan melaksanakan lomba panjat pinang. Ya, kita Makan kerupuk. detailnya di sini, lomba makan kerupuk. Kemudian ada juga Gampang ikut tak dipercepat. lomba balap karung. Nah, ini cuman apa ya namanya? Simulasi aja. Detailnya juga bisa dimasukkan ke dalam sini. Total pengeluarannya akan di dalam sini juga. Kita create. Nah, di sini ada alert the agenda was created. Artinya agendanya sudah jadi. Nah, dalam sini ada lomba Agustus tahun 2021 RI 76. Kita read more untuk lebih detailnya. Nah, di dalam sini. Gini tampilannya, masih belum mengandung enter di sini. Maaf. Karena kita buat sebisanya. Nah, admin ini juga bisa mendelete agenda melalui sini, delete. Juga dapat update agenda. Seumpama ada data yang salah. Nah, di sini ada menu update atau edit data. Bisa di sini diedit. Seumpama kita persingkat judulnya. Jadi HUT RI 76. UTRI 76. Kita update. Nah, ini sudah berubah titelnya, judul dari agenda ini. Sementara itu aja ya dari saya tentang agenda. Pagination, oh iya, pagination ini cuman fitur tambahan ketika agenda sudah memenuhi target, yaitu saya sudah mentargetkannya jadi 4 row. Nah, di sini cuman ada 4. Sebenarnya bisa sampai 10 bisa, tapi saya batasi cuma 4. Nah, postingan selanjutnya ada di dalam paginasi ini. Selanjutnya ada di kedua ini, page 2. Nah, ini postingan yang lama, 1 minggu yang lalu ada di sini. Yang terbaru tetap ada di depan, ada di page 1. Oke, itu aja. Yang selanjutnya akan Mas Ananta yang menjelaskannya lebih detail lagi tentang masalah keuangan. Silakan Mas Ananta. Ya, terima kasih untuk Mas Dimas ya. Ya, sama-sama. Ini lanjut lagi penjelasan mengenai proyek besar, ini sangat besar sekali. Ini bicara-bicara, oh ya sudah. Ini tadi login sebagai admin ya. Ini halaman dashboard tadi sudah dijelaskan.
Ini cara kembalinya gimana? Oke. Saya lanjut ke bagian keuangan. Nah, untuk keuangan ini yang bisa melihat, ini hanya admin saja. Nah, ini rencananya jumlah tagihannya tercantum di sini semuanya, tapi masih belum terlaksana ya. Langsung saja kita coba bayar. Nah, bayar ini langsung dipasing ke profil karena untuk relasinya yang dibuat ini member apa itu member dan juga field, bukan field sih, tabel keuangan. Nah, untuk ini data yang bayar ini yaitu member dengan ID 10. Untuk member dengan ID 10 ini namanya member pekerjaan programmer. Ini sudah bayar bulan Januari sampai Juli. Nah, untuk yang bisa bayar ini hanya yang admin saja. Jadi, untuk pembayaran warga langsung diserahkan ke admin, nanti admin yang memasukkan ke aplikasi ini. Langsung saya coba untuk bayar. Nah, ini ada bulan Januari sampai Desember. Ini yang belum bulan Agustus. Saya coba bulan Agustus. Nah, untuk jumlah nominalnya per bulan sama 50.000. Saya langsung bayar. Nah, ini data berhasil dibayar. Langsung tercantum di sini bulan Agustus sudah terbayar. Lalu bagaimana kalau kita bayar bulan yang sama? Misal bulan Januari bayar lagi. Januari. Mohon maaf ya agak lama karena ini pakai Zoom, nggak bisa bertemu langsung. Nah, untuk bulan yang sudah dibayar, maka tidak bisa dibayar lagi. Jadi di sini ada alert yang mengatakan bulan tersebut sudah dibayar. Untuk root-nya sendiri, ini di sini ada member, slash member, terus ini yang menunjukkan ID membernya tadi, lalu slash bayar. Di sini masuk ke member controller. Karena tadi relasinya jadi member controller, lalu fungsinya function bayar. Coba saya buka di member controller. Ini di member controller, kita cari function bayar. Nah, ini ya. Tadi function bayar, ini $member, ini mencari ID membernya. Ini untuk mendeteksi ID member. Lalu jika ID member ini diteruskan ke keuangan jika atau dengan ID keuangan. Jika ID keuangan ini sama, maka akan error. Ini sebenarnya untuk autentifikasi tadi ya, untuk yang bulan sudah dibayar, ya untuk alert tadi. Ini pakai percabangan. Jika bulan itu belum dibayar, maka akan diteruskan ke bawah sini. Jadi member teruskan ke keuangan. Lalu selanjutnya dalam ini model ya, dalam model keuangan ini akan mencari field jumlah. Nah, nanti jumlah ini yang nantinya akan disimpan di dalam relasi tadi, relasi member dan keuangan. Lalu untuk return-nya dikembalikan ke member slash ID member ini mendeteksi ID membernya itu, lalu slash profile, artinya kembali ke halaman profil member tadi. Lanjut.
Selanjutnya coba saya ke model keuangan. Nah, ini untuk model keuangan ini ada fieldnya, ada bulan, tahun, bayar di sini. Dan ini adalah nama tabelnya keuangan. Ini nama fieldnya. Nah, untuk relasinya ini menggunakan belongs to many. Di sini public function member, artinya ini akan direlasikan ke member. Jadi langsung ke model member. Nah, ini untuk kebalikannya yang tadi ya. Di sini public function-nya jadi keuangan. Tapi belum semuanya keuangan. Ini with pivot. Jadi di tabel atau di PHP MyAdmin itu ada tabel lagi yang bernama keuangan underscore member. Nah, itu dinamakan dengan pivot atau penghubung. Jadi relasinya ada di pivot itu. Langsung saya coba ke database ya. Kita coba ke MyAdmin ini tabel user. Nah, ini member. Jadi tabel member ini direlasikan dengan tabel keuangan ini dengan menggunakan pivot, namanya ini pivot. Nah, di pivot ini sendiri struktur ini akan dicantumkan member ID. Jadi untuk tabel member diambil ID-nya, tabel keuangan juga diambil ID-nya. Lalu akan ini untuk mengisi jumlah ini jumlah kas yang dibayar tadi yang diinputkan. Tabel keuangan sendiri berisi dengan bulan-bulan ya. Struktur. Nah, ini ada bulan, tahun, dan juga bayar. Tabel keuangan di sini Januari, Februari, Maret. Oke, selanjutnya tambahan sedikit untuk keuangan mungkin itu saja. Saya akan menambahkan sedikit tentang layout. Nah, untuk item menu ini yang navigasi tadi ya. Ini ada profil ART, ada member, keuangan, agenda, laporan. Nah, ini tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Mario tadi, untuk ini menggunakan autentifikasi ya. Nah, ini untuk yang bisa melihat tabel member, apa itu navigasi member, itu hanya untuk role admin. Jadi untuk role member dan juga yang belum masuk tadi tidak bisa melihat navigasi member. Begitu juga keuangan, lalu laporan juga sama. Lalu untuk section logout, di sini kita menggunakan drop down ya. Jadi yang diklik langsung ke bawah itu, di sini ada out username. Ini untuk mendeteksi yang login. Jadi ini yang dideteksi adalah namanya. Mungkin itu sih. Untuk Mario mungkin ada tambahan lagi. Nah, saya ingin menambahkan lagi tentang penjelasan dari layout ini pada layout main.blade.php. Di dalamnya adalah templating engine yang digunakan untuk tampilan pendukung dari tampilan yang lain, file yang lain seperti member, page, agenda, keuangan. Nah, daripada kita membuat satu persatu di dalamnya di indeks, seperti contohnya tadi di agenda, kan ada agenda index.blade.php. Nah, daripada kita satu-satu membuatnya, mending kita
buat templating engine-nya, nanti kita bisa teruskan ke dalam file masing-masing yang membutuhkan dari templating engine ini. Nah, main.blade.php ini adalah templating engine-nya. Di dalamnya terdapat navbar seperti tadi, ada sikas RT, dashboard navbar. Nah, ada add yield item menu tadi yang sudah dijelaskan Mas Ananta. Oh ya, jadi yield ini adalah penempatan jika pada seumpama pada agenda index.blade.php tadi dia memanggil item menu. Nah, item menu itu tadi yang memanggil. Yes. Item menu itu tadi akan ditempatkan di bawah navbar. Contohnya navbar itu tadi seperti ini. Kita masuk ke browser. Ya, itu benar. Saya klik 2 kali ke home. Scroll atas. Nah, ini adalah navbar. Sikas RT, profile, member, keuangan, agenda, laporan, dan admin ini tadi sudah dimasukkan ke dalam item menu, ke dalam layout item menu. Nah, yang main tadi cuman mengandung navbar sikas RT ini. Nah, item menunya ada di sebelah sini. Oke. Kita lanjutkan. Nah, admin sendiri tadi yang out tadi ya. Iya. Sudah masuk ke layout item menu .php. Untuk selanjutnya ada include agenda alert. Nah, ini juga termasuk templating engine, tetapi ada di dalam folder agenda alert ini. Dia berfungsi untuk memberikan peringatan jika create datanya tadi sukses, maka dia sukses. Alertnya berwarna hijau seperti tadi. Nah, ini adalah alert. Ini alert error. Jika error, dia akan muncul berwarna merah. Dan tulisannya di dalam sini bisa disesuaikan melalui controller masing-masing. Dari sistem seumpama keuangan atau agenda bisa disesuaikan dalam controllernya. Kita kembali ke codingannya lagi. Setelah kita bahas layout, penerapannya ada di index.blade.php, seumpama agenda ya. Tadi kita menjelaskan agenda. Atas extend. Nah, extend ini dia memanggil layout main dimasukkan ke dalam index.blade.php, dan juga section title agenda ini adalah judul dari titelnya yang bernama agenda. Sebentar kita cek dulu apakah benar. Ini adalah agenda. Mari kita masuk ke agenda. Nah, ini titelnya sudah berubah jadi agenda. Dia dipanggil karena titel agenda ini. Kemudian include layout item menu yang sudah dijelaskan tadi. Ada navigasi tadi. Itu adalah layoutnya item menu. Breadcrumb ini adalah kondisi, bukan kondisi sih, seperti bar juga,
bernama breadcrumb, tetapi untuk menunjukkan alamat. Sedang berada di mana? Oh ya, menandakan posisi kita sedang berada di mana. Seumpama kita masuk ke agenda. Nah, posisi kita ada di setelah home, kemudian agenda. Home ini adalah dashboard. Kita coba masuk ke menu home. Menu home ini akan diteruskan ke dashboard. Ke dashboard. Oke, berhasil. Terima kasih Mas Mario. Siap. Apa lagi untuk Mas Dimas? Sepertinya cukup. Ada tambahan lain selain itu, Mas Mario, Sananta? Langsung ke Mario dulu aja. Oke, mungkin ada tambahan dari saya ya. Untuk ini tadi, saya akan sedikit menjelaskan tentang komponen dari satu halaman member ini. Nah, jadi saya ulas lagi dari yang setelah dijelaskan oleh Mas Dimas. Jadi untuk templating engine tadi, yaitu template utama yang digunakan dalam enggak semua sih, yang extern kepada template engine tersebut. Jadi kebetulan saja dalam sistem KSRT ini menggunakan templating engine 1, yaitu pada folder layout, file main.php ini, dan item menu, dan juga pada folder agenda, file alert.php ini. Jadi tampilan utama yaitu pada file main ini. Jadi untuk file main yaitu ada navbar, lalu item menu ini, dan breadcrumb. Ini namanya breadcrumb, yaitu alamat di mana kita berada. Contohnya ini kan home/member. Karena kita berada pada halaman member. Kita coba untuk add ini. Otomatis ini akan berubah yaitu home/member/add. Jika kita klik ini, maka akan kembali ke member lagi. Kayak begitu ya. Nah, selanjutnya yaitu yang kotak isi tabel ini, yaitu konten. Jadi konten isi dari halaman. Nah, untuk ini yaitu drop down. Jadi admin ini nama drop down-nya, listnya ada 2 yaitu profilku dan logout. Oke, coba ke profil tak apa-apa, Mario. Apa? Profilku tadi belum dijelaskan. Oke, siap. Nah, untuk profilku ini yaitu untuk melihat bukan siapa sih, kita sudah membayar bulan apa saja kasnya. Yang login ya? Kita kan login sebagai admin ya. Nah, ID admin ini yaitu 13. Jadi ketika cek pada profilku, nah kebetulan ID admin ini sudah membayar sampai Januari saja. Nah, ini kan sesuai dengan ID admin ya. Bukan ding, ID member maksudnya. Ini kebetulan admin yang login. Jadi yang login member ya sama. Sesuai dengan membernya. Nah, oke, untuk dari semuanya. Oh ya, sistem informasi ini dibuat menggunakan Laravel. Oke, kita cek dulu. Kayaknya Laravel 8. Laravel 8, Bos. 8. Nah, ini Laravel Framework 8.20.1. Nah, ini merupakan Laravel terbaru pada progres ini dibuat atau sistem ini dibuat. Jadi untuk pembuatan sistem ini cukup sulit menurut kelompok saya karena sangat sulit. Untuk ekspektasinya yaitu membuat aplikasi yang bisa langsung digunakan untuk sebuah perusahaan, contohnya perusahaan RT. Nah,
Perusahaan RT Kopi. Bukan, untuk mengelola RT. Ya, Mengelola maksudnya RT. organisasi tingkat RT maksudnya. Jadi gitu. Nah, ini kayaknya sih belum layak untuk digunakan karena kita dalam membuat ini hanya mengandalkan tutorial dalam Google. Dan tutorial Laravel versi 8 itu masih minim ketika proyek ini dibuat. Makanya kita masih belum bisa sempurna dalam pembuatan sistem informasi ini. Nah, seperti yang Mas Dimas bilang tadi, karena kita masih minim ilmu dalam dunia perkodingan, jadi dalam menggunakan framework Laravel ini, stepnya yang pertama kan seharusnya menggunakan PHP natif dulu, lalu PHP MVC, masuk ke kode igniter, lalu baru bisa menggunakan Laravel ini dengan cukup mudah. Karena konsepnya itu ini adalah framework untuk para programmer yang sudah intermediate. Jadi kita meskipun menggunakan Laravel belum bisa dibilang programmer intermediate. Begitu ya kesimpulannya. Lihatnya juga apa itu referensinya aja pakai Laravel 5. Nah, dan kita hanya mengandalkan dari dokumentasi dari Laravelnya, dan para programmer pun sudah menyatakan bahwa dokumentasi dari Laravel itu cukup sulit untuk dipahami untuk programmer beginner. Nah, kan, pemula. Karena itu kita tidak bisa konsultasi, bisa sih, cuman kepada siapa kita juga masih bingung. Oleh karena itu, dan karena pada pembuatan proyek ini adalah pada masa pandemi, kita selama mulai dari nol Zoom hampir setiap hari. Ini maksudnya membuat proyek ini sampai jadi final proyek ini hanya menggunakan via Zoom. Jadi ya gini, share screen, lalu ngoding bareng tiap malam dan sampai pagi. Rutinitasnya sih sampai jam 1 pagi mulainya habis isya bisanya. Nah, gitu ya. Rutinitasnya gitu. Nah, ini mohon bimbingannya. Boleh sih siapa saja yang menonton video ini bisa membimbing atau memberikan masukan dari program yang telah kita buat ini, atau ingin join untuk membuat program ini menjadi program yang bisa diimplementasikan kepada masyarakat. Mungkin seperti itu harapan kami kepada penonton yang telah menonton video ini. Ya, gitu ya. Mungkin tambahan dari saya. Untuk lebih detailnya, sebenarnya ini banyak. Untuk saya menjelaskan kodingannya pun ini lama kalau semuanya itu. Boleh sih saya serjakan, tapi banyak banget. Enak tatap muka. Untuk kontrol saja. Contohnya saya jelaskan sedikit. Jadi untuk yang di passing ketika login tadi, ini kan menggunakan, jadi gini, function post login. Ketika diklik login tadi, kan ada menggunakan ini out. Out ini merupakan bawaan dari Laravel, yaitu autentikasi yang di-item atau yang di-passing kepada database, atau akan dibandingkan apakah sama atau tidak dengan data yang ada di database. Jadi gini, hanya email dan password. Jika benar, maka langsung di-redirect ke dashboard. Kalau salah, dikembalikan lagi ke /login. Nah, itu kan cukup rumit. Ini banyak, ada member controller pun share udunnya juga banyak. Untuk tadi, ketika membuat member baru, kan otomatis kita bisa login. Nah, kita loginnya itu kan tadi ketika membuat member baru. Ada untuk maksudnya tidak disuruh memasukkan password. Nah, passwordnya kita buat di sini otomatis. Yaitu pas member. Nah, kan gitu. Sebenarnya rahasia ya password ya. Tapi karena ini proyeknya buat semuanya, jadi tidak rahasia lagi. Nah, itulah menggunakan enkripsi hash. Ini adalah bawaan dari Laravel.
Ini sebenarnya banyak, suruh jelaskan juga siap. Pokok yang nonton itu juga siap. Iya. Oke, ini banyak untuk, oh iya, ini ada public function trace. Jadi Oh ya, tadi ini belum. data-data yang sudah dihapus tidak terhapus di dalam database. Cuman ada tanda bahwa data tersebut sudah dihapus dan juga tidak ditampilkan pada tampilan utama atau tampilan indeks. Nah, tapi ditampilkan dalam /trace di sini tadi. Member. Nah, kan ini ada trace. Ini trace ini dibuat untuk apa ya? Nah, gini. Ini data sudah dihapus. Ini untuk simulasi yang kemarin. Jadi ini bisa dihapus permanen, di delete semua permanen. Ini per item atau per member bisa di restore semua. Dan juga ini bisa membuat pengukuran. Jadi membernya bisa diekspor. Coba kita ekspor. Nah, jadinya gini. Ini bisa di print langsung. Contohnya kita langsung print saja. Print. Oke. Ini jika printer maka akan otomatis jika di print. Nah, karena ini save as PDF. Printer maka disuruh save aja. Nah, ini kan kita replace. Oke, kita cari di sini. Duh. Nanti langsung kayak lihat aja langsung. Nah, folder. 5 menit lagi. Ya sih. Suka nutut ya? 4 menit. Nutut. Nah, ini adalah hasil dari ekspor tadi. Seperti yang di web tadi ya. Nah, untuk codingannya dari ekspor ini juga ada di dalam sini, yaitu pre-index ini. Jadi ini untuk mengedit tampilan sebelum di print. Jadi di sini. Untuk yang ngeprintnya tadi di dalam pre-index ini. Jadi sebentar. Member lalu pre-index. Nah, di sini ada tombol print menggunakan JavaScript yaitu window print. Jadi ketika diklik print ini, maka otomatis dilempar ke print ini. Oke, mungkin itu sedikit penjelasannya. Sebenarnya ada banyak, kayak share barang ini sudah bisa. Contohnya DA, maka akan muncul nama Dani. Nah, kan gini. Jika di contohnya US, maka akan tampil Agus. Karena ini query-nya nama yang mengandung huruf yang telah dicari secara berurutan. Contohnya di sini dalam member controller function index. Nah, ini jadi query-nya yaitu member where nama kakak, jadi nama tadi like itu maksudnya mengandung persen request panah cari, maksudnya objek cari. Nah, di sini kan nama teksnya yang akan dicari. Jadi persen-persen ini apakah di depan atau di belakang gitu kan terdeteksi. Ini adalah query dari SQL. Mungkin itu tadi penjelasan lagi. Untuk ekspor tadi sudah. Oke, idenya ya itu tadi. Mungkin itu penjelasannya. Ada tambahan lagi dari Mas Dimas atau Mas Ananta? Cukup, Mas. Sedikit ya, ini sebenarnya ada juga codingan yang cuma buat iseng, buat fun. Contohnya seperti yang di bawah itu ya. Di situ ada MF, DAS, dan juga Taka. Itu kalau diklik bisa nge-link ke Instagram pembuat masing-masing itu. Coba Mas Mario. Iya, coba. Salah satu Mas Mario. Itu
tambahan yang sangat akan Nah, penting. itu langsung ke Fernando Mario gitu Ini ya. yang sangat penting. Itu sebenarnya buat fun saja, tapi itu ada codingannya sendiri ya. ini khusus ini. Membuat ini cukup beberapa waktu ya. Maksudnya membutuhkan waktu. Cukup memakan waktu juga. Masih cukup. Zoom-nya tinggal 1 menit. Ini zoomnya sudah tinggal 1 menit. Mungkin cukup sekian. Gak percaya zoomnya ini loh. Nah, less than 1 minute. Oke, yuk sikat penutupan. Kita tutup. Berarti sekian dari presentasi kelompok kami tadi. Oke, nanti untuk progres ini yang sebelumnya linknya akan saya taruh di deskripsi di bawah video ini, dan juga DFD, ERD ada kan sudah pernah di progres pertama. bisa dilihat Taruh di deskripsi saja. Oke, untuk penonton yang budiman bisa melihat deskripsi yang saya cantumkan dalam video di bawah itu. Nah, bisa dicek ya. Itu ada tim-tim dari pendeveloper sistem KAS RT ini. Nanti bisa di-follow Instagramnya. Oke, dan juga bisa di-follow akun GitHub-nya. Oke, mungkin cukup itu. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau kurang sopan dari kelompok kami, mohon dimaafkan karena ini ya sesuai dengan realita kami. Kita tidak ada konsep ataupun settingan dari dalam presentasi ini. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada dosen kami yang telah membimbing sampai selama ini, sampai tugas kami selesai. Terima kasih Bapak Muhammad John Haji Akbar, SPD MKOM. Oke, teman-teman bisa komen di bawah ini. Oke, bye. Stay clean, stay healthy, and stay safe, teman-teman. Tetap pakai masker, oke? Siap-siap. Jangan lupa cuci tangan. Siap, pakai masker. Bye.